Hubul Khair. Bisa insya Allah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam membahas tentang content creator. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang how to create viral content. Bagaimana cara membuat konten yang viral atau FYP. Jadi bukan sekedar hoki, tapi kita akan membahas tentang strateginya. Bagaimana strategi dalam membuat konten, yakni yang viral. Nah, kita akan langsung ke bahasan ini. Lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang biasa aku tanyakan di video-video sebelumnya, yakni apa? Start with why. Kita akan mulai dengan pertanyaan kenapa? Kenapa ada video yang biasa aja tapi bisa viral? Dan sementara video yang mungkin bagus-bagus editannya itu malah sepi. Nah, kenapa? Ada video biasa-biasa aja mungkin yang mana itu dia kayak kameranya jelek dan lain-lain, setupnya juga jelek, buruk, tapi dia bisa viral. Sedangkan ada konten yang bagus-bagus itu malah sepi. Seperti itu. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Lanjut kita akan bahas ke slide berikutnya. Prinsip dasar dalam konten viral. Konten viral itu adalah konten yang ditonton sampai habis. Semakin banyak yang nonton dari awal sampai akhir, maka semakin besar juga peluang konten tersebut yakni menyebar. Jadi kalau konten kita dilihat dari awal sampai habis, maka itu kemungkinan bisa FYP. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat konten atau cara membuat orang itu mau lihat konten kita dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan yang namanya hook atau 3 detik pertama. Yakni penentu ditonton atau di skipnya kontenmu. Jadi kalau kontenmu itu di skip di awal, kalau kamu kan bisa lihat di statistiknya itu, analisa datanya itu kan. Nah, kalau di awal sudah pada skip semua, maka hookmu itu kurang bagus. Maka perbaikilah hookmu. Lalu bagaimana membuat hook yang bagus itu? Pertama, bikin orang penasaran. Bagaimana cara kita membuat orang itu penasaran dengan konten kita, dengan hooknya tadi itu. Relevan dengan isinya. Bagaimana hook kita itu relevan dengan isi konten kita. Visual yang langsung menendang. Mungkin di awal kita suguhkan editing yang mungkin wah banget, itu juga bisa. Langsung kayak ada suara yang buat orang kaget di awalan, gitu, seperti itu juga bisa. Mungkin juga dengan cara bicara yang jelas dan berani. Langsung ngomong dengan to the point, langsung emosinya dinaikkan dan banyak hal lainnya. Bisa seperti itu untuk hooknya. Next, selanjutnya adalah visual hook. Nah, pertama kali kita bahas tentang hook. Hook itu ada beberapa ya. Ini pertama ada visual hook. Orang itu bukan dengar dulu, tapi bisa lihat dulu. Sebelum mereka dengar suara atau mungkin bagaimana di kontenmu itu, mereka akan lihat bagaimana visual dari kontenmu tersebut. Pertama, pastikan thumbnail atau visual awal itu menarik. Kedua, ada gerakan dan ekspresi atau kata kunci yang besar dalam hookmu. Jangan membosankan atau terlalu polos. Nah, jadi di hooknya itu jangan terlalu polos, kayak cuman editannya simpel dan lain-lain. Kecuali kalau kamu bisa mengaturnya ya, bisa mengatur dari emosi dan perkataanmu tadi, itu bisa digunakan. Jadi kayak cuman polosan tapi tetap ngehook orang gitu bahasanya. Hook selanjutnya adalah kita bisa menggunakan dengan cara bagaimana kita berbicara. Hook yang kuat itu butuh nada, suara yang jelas. Naik turunnya harus jelas, intonasinya. Tempo yang pas. Nah, antar kata per kata itu juga harus pas, bukan ngasal gitu bahasanya. Gaya yang tegas atau ekspresif. Nah, gayanya juga harus tegas dan ekspresif. Tatapan mata ke kamera. Nah, kita harus melihat ke kamera, bukan lihat ke samping, mundur ke kanan, ke kiri, dan lain-lain. Kita harus fokus ke kamera, gitu sepertinya maksudnya. Next, ke video selanjutnya. Selain tadi ada bagaimana cara kita berbicara, selanjutnya ada kualitas audionya harus bagus. Orang itu masih mau lihat. Kalau visualnya jelek, dengan catatan, tapi kalau audionya berisik atau nggak jelas, maka orang langsung skip. Contoh nih, ada mungkin audionya jelek, videonya jelek lah, tapi suaranya itu kayak kremesek, kayak nggak jelas gitu. Itu mungkin orang bisa skip, apa sih ini, skip gitu bahasanya. Nggak usah lihat lah, kayak nggak tertarik gitu bahasanya. Mungkin bisa di dislike lah kalau ada gitu. Maka solusinya adalah gunakan mic basic, bisa clip on yang murah, mungkin untuk menunjang suara tadi. Rekam di tempat yang tenang, gunakan subtitle kalau perlu, supaya orang itu lebih bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Seperti itu. Next, setelah hook, maka PR kita selanjutnya adalah mempertahankan perhatian. Bagaimana cara kita mempertahankan perhatian orang lain untuk tetap stay di konten kita? Bagaimana caranya? Viral itu atau FYP itu bukan hanya karena 3 detik awal saja. Akan tapi itu bisa jadi dengan cara bagaimana orang atau penonton, viewer itu bisa stay di video kita dari awal
dari awal nonton, dari hook itu sampai terus sampai akhir. Itu bisa digunakan. Ini bagaimana pertahankan perhatian viewer kita. Dengan cara apa? Pertama, kita bisa gunakan elemen mempertahankan audiens nih. Pertama, ide yang kuat dan relevan. Idenya itu harus bagus dan relevan dengan orang lain. Contoh, kita lagi ada problem nih, mungkin ada problem keuangan di dalam negara ini, lagi saham anjlok dan banyak hal itu. Nah, kita bisa bahas dengan yang problem yang relevan dengan zaman itu. Kita bisa bahas ini, bahas itu, mungkin kebiasaan seseorang dalam masa-masa seperti ini, dan banyak hal lainnya. Saja kita bisa juga dengan isi yang padat dan bernilai. Itu kita bisa gunakan juga, isi yang padat dan bernilai. Selanjutnya adalah, selain itu ada penyampaian yang jelas dan ekspresif. Jadi, penyampaian yang jelas, nah jelas, harus jelas kita ngomong apa, dan ekspresif. Harus jelas, ekspresinya harus benar-benar masuk gitu loh. Jadi orang-orang bisa terbawa suasananya, benar-benar terbawa kayak emosinya saat nonton. Lalu scripting, skrip kita harus bagus penataannya, visual mendukung yang mendukung, audio yang jernih dan konsisten, backsound yang cocok, dan sound effect dan editing. Itu semua harus dikombinasikan dari dalam satu video supaya videomu itu bisa ditonton dari awal sampai akhir dan orang itu tidak skip videomu di pertengahan. Next, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Mitos dari viral. Viral itu karena hoki. Bisa benar, bisa enggak. Akan tapi, viral atau FYP itu kita bisa atur. Kita bisa buat strategi supaya viral atau FYP. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita mempertahankan audiens dari awal sampai akhir dan banyak hal lainnya. Hook, ada foreshadow, ada isi, ada CTA, dan lain-lain. Itu kita bisa gunakan semua itu. Harus tampak cantik dan tampan? Enggak harus. Orang biasa pun, mungkin orang amit-amit ya, jelek itu juga bisa dia viral. Itu banyak, atau FYP dengan cara tadi itu, hooknya, isinya, foreshadow-nya bagaimana, dan isi yang dibahas bagaimana. Konten panjang itu nggak bisa viral. Nggak gitu. Justru malah konten panjang itu bisa viral dengan cara tadi. Bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan nonton dari awal sampai akhir. Jadi dia nggak merasa terbuang waktunya nonton videomu. Seperti itu. Yang kamu butuhkan adalah strategi. Seperti itu. Bukan hanya karena hoki, tapi juga strategi. Gimana caranya kamu bisa mencapai viral tersebut atau FYP tersebut. Oke, slide terakhir kita akan tutup dengan perkataan nih dari Tony Robbins. Yang dalam bahasa Inggrisnya adalah, people are not lazy. People are not lazy. They simply have important goals. Artinya apa? Orang bukan malas. Orang itu bukan malas. Akan tapi mereka cuman nggak punya tujuan yang bikin mereka bangkit. Contoh nih, kita punya teman yang mana dia tiap hari tiduran terus, dia nggak ada kehidupan nggak ada kayak suatu hal yang mungkin dia lakukan dalam hidupnya. Dia nganggur di kamar, cuman dia ada scroll HP dan lain-lain, game dan lain-lain. Jadi kita orang lihat kayak malas banget sih orang ini, gerak dikit malas. Bukan, itu bukan malas sebenarnya. Dia orang nggak malas. Dia cuma satu, dia nggak punya motivasi, dia nggak punya tujuan. Dia tuh nggak punya suatu hal yang mungkin dia merasa ini itulah yang diperjuangkan. Contohnya nih, ada seorang yang mungkin dia tidur terus kayak habis sekolah pulang tidur, sekolah pulang tidur, begitu aja terus tiap hari. Dia bukan malas kayak pulang sekolah malas tidur udah begitu, bukan. Akan tapi dia nggak ada suatu hal yang mungkin dia menarik untuk dia kejar. Contoh, kalau dia pas saat itu biasanya pulang tidur, kita kenalkan dengan yang namanya dunia content creator, dan dia tahu bagaimana potensi dunia content creator, maka dia akan mulai untuk mencoba menjadi seorang content creator. Mencoba mungkin ya, awal-awal mungkin agak males. Terus tiba-tiba ternyata dia pecah telur di dunia content creator tersebut. Maka dia akan mulai semangat, dia akan mulai mengejar hal itu. Bagaimanapun caranya dia akan melanjutkan hal itu dan sampai berhasil. Karena dia sudah melihat bagaimana potensi dan merasakan bagaimana potensi dari dunia content creator tersebut. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan dirimu? Maka dari sekarang cobalah untuk membuat konten viral. Bukan kerjanya karena hoki, tapi dengan strategi.